Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam Ngopi Gesit Hati Bapa. Ngopi adalah ngobrolin firman, dan gesit itu adalah gerakan selalu intim dengan Tuhan. Jadi apapun ngopi saudara hari ini, belum lengkap rasanya kalau belum ngopi gesit. Saudaraku, Ngopi Gesit hari ini akan membahas tentang satu tema, yaitu generasi yang perkasa. Setiap orang, saya percaya, pasti menginginkan atau mengharapkan memiliki anak yang baik, anak yang berhasil, dan anak yang membanggakan orang tua. Tetapi tentu saja hal itu tidak terjadi begitu saja atau dengan sendirinya, saudaraku. Sama seperti kalau kita mau membuka suatu file, entah itu dokumen atau audio atau video, maka diperlukan sebuah device atau perangkat yang mendukung dan juga aplikasi yang support untuk membuka file-file yang kita inginkan itu. Jadi dengan kata lain, harus ada device yang support dan ada aplikasi yang support juga untuk kita bisa membuka file-file yang kita inginkan itu. Nah, mari kita lihat bersama bagaimana petunjuk dari firman Tuhan untuk supaya kita dapat memiliki generasi yang perkasa. Mazmur 112 ayat 1 dan 2 kita akan baca. Demikian firman Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Saudaraku, kata perkasa dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya adalah gibor, yang artinya berani, kuat, tangguh, berjiwa pahlawan, bertanggung jawab. Nah, untuk menghasilkan generasi yang perkasa, maka melalui Mazmur 112 kita bisa tahu bahwa hal itu dibutuhkan, yaitu sebuah kondisi atau atmosfer keluarga. Jadi dengan kata lain, keluarga ini menjadi sebuah device atau perangkat yang mendukung untuk kita dapat menghasilkan generasi yang tangguh, generasi yang utuh, generasi yang perkasa tadi, saudaraku. Nah, pertanyaannya, lalu aplikasi apa yang harus kita download untuk dapat mengakses atau untuk dapat kita mendapatkan generasi yang perkasa? Aplikasi yang pertama, keluarga yang dipimpin oleh orang yang takut atau hormat akan Tuhan. Takut atau hormat akan Tuhan itu adalah menurut Ulangan 6 ayat 13, beribadah hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Nah, salah satu arti dari ibadah itu adalah mengabdi, saudaraku. Nah, pertanyaannya, kepada siapa saudara mengabdi? Kalau seseorang terus lebih sibuk atau menyibukkan diri untuk hal-hal duniawi, atau uang, atau harta, atau kekayaan, sementara Tuhan lebih banyak dikalahkan, atau Tuhan lebih sering dikesampingkan, itu berarti bahwa orang tersebut sedang mengabdi kepada dunia, atau uang, atau harta, atau kekayaan, atau kesibukannya. Ulangan 10 ayat 12, di sana dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Menurut 2 Tawaris 19 ayat 9, takut akan Tuhan itu adalah setia dan tulus hati. Menurut Ayub 1 ayat ke-8, takut akan Tuhan itu adalah berarti menjauhi kejahatan. Menurut Ayub 28 ayat 28, takut akan Tuhan itu adalah hikmat. Sementara menurut Mazmur 19 ayat 9, takut akan Tuhan itu suci, artinya hidup kudus atau hidup suci. Menurut Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, benci kepada kesombongan, benci kepada kecongkakan, benci kepada tingkah laku yang jahat, dan benci kepada mulut penuh tipu muslihat. Aplikasi yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk saudara bisa mengakses atau mendapatkan generasi yang perkasa adalah keluarga yang menjadikan firman Tuhan atau perintah Tuhan itu sebagai kesukaan. Nah, pertanyaannya, hari-hari ini apa yang menjadi kesukaan di dalam keluarga kita? Apa yang menjadi penuntun dan sekaligus apa yang menjadi dasar hukum dalam keluarga kita? Dasar kita melakukan sesuatu, apakah itu adalah firman Tuhan atau bukan? Aplikasi yang kedua, sekali lagi, keluarga yang menjadikan firman Tuhan atau perintah Tuhan sebagai
kesukaan, dan sebagai penuntun dan dasar hukum di dalam keluarga. Aplikasi yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yang perlu saudara dapatkan untuk dapat saudara memperoleh generasi yang perkasa adalah keluarga yang mengutamakan atau yang prioritasnya adalah memenuhi kebutuhan pertumbuhan rohani keluarga. Nah, menjadikan keluarga sebagai pusat aktivitas dan pusat pertumbuhan anak-anak. Itu seperti yang tertulis dalam ayat 2, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kalimat angkatan orang benar. Segala sesuatu yang terjadi di luar itu diawali dari dalam keluarga. Keluarga yang rusak tidak selalu menghasilkan keturunan yang tidak baik. Demikian juga keluarga yang baik tidak selalu menghasilkan keturunan yang baik semua. Rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh kegagalan manusia, saudaraku. Rencana Tuhan untuk melahirkan Kristus melalui keturunan Abraham tidak bisa digagalkan oleh karena generasi di atas Kristus sudah gagal. Memang kita tidak bisa mengubah generasi di atas kita, tetapi kita bisa mengubah generasi di bawah kita. Sebagai penutup, 3 Yohanes 1 ayat yang keempat, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Selamat untuk menghasilkan generasi yang tangguh, generasi yang utuh, generasi yang perkasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat menjadi keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat. Salam hati Bapa, salam kesit, muridkanlah keluargamu. Tuhan Yesus memberkati.